Oke. Nah, nanti kalau perkalian itu pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat P dikurangi H. Ada suara-suara, saya itu dulu. Kemudian yang ketiga, ada A pangkat P dipangkatkan lagi H. Cara ngerjakannya adalah A pangkat P kali H. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti tinggal dikalikan. Yang keempat, kalau ada akar, di A pangkat P di akar pangkat H, maka nanti jadinya A pangkat P dibagi H. 4 dasar ini jangan sampai lupa, karena nanti setiap kerjakan kita selalu gunakan ini. Tambahan lagi yang kelima, kalau ada perkalian A kali B dipangkatkan P, itu boleh dikerjakan sendiri-sendiri. A pangkat P dikali B pangkat P. Tapi, Kak, kalau seandainya nanti ada A ditambah B dipangkatkan P, apakah boleh dikerjakan A pangkat P ditambah B pangkat P? Apakah boleh? Tidak boleh. Oke, jadi kalau seperti ini nggak boleh dikerjakan seperti ini, nggak boleh. Harus yang kurungnya dulu dikerjakan, baru dipangkatkan. Oke, jadi ini hanya berlaku perkalian sama nanti yang pembagian. Jadi yang nomor 6, kalau saya punya A per B pangkat P, berarti ya A pangkat P dibagi B pangkat P. Oke. Yang ketujuh, itu yang pangkatnya negatif. Kalau saya punya A pangkat min P, itu bisa diubah jadi 1 per A pangkat P. Jadi kalau pangkatnya negatif, pindah ke bawah jadi pangkatnya positif. Kak, kalau misalkan dibalik, kalau yang bawah itu pangkatnya negatif, Kak, taruh di atas jadi pangkatnya positif, cuma itu aja. Yang terakhir adalah kalau ada bilangan, berapapun bilangan itu, kalau dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Min 3 pangkat 0, Kak, selalu 1, positif 1 lah. Ya. 1 juta pangkat 0, Kak, ya 1. Setengah pangkat 0, Kak, ya 1. Kayak gitu. Jadi berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke. Tapi A-nya tidak boleh 0 ya. Jadi kalau 0 pangkat 0, Kak, itu enggak ada. Ya. Jadi sifat ini jangan sampai lupa karena kita akan selalu mengerjakan gunakan sifat yang di sini. Oke. Dan karena kita ketinggalan dengan sekolahan, di sekolahnya sudah start duluan, otomatis Kak Cek nggak mau panjang lebar di sini, tapi kita akan langsung bahas soalnya. Jadi kita langsung bedah soalnya saja. Ya, kita akan bedah soalnya saja. Nggak usah dicatat karena sekali lagi ini rangkumannya juga sudah ada di rangkuman di webnya Primanesa, jadi kalian bisa lihat di situ atau bahkan download di sana boleh. Oke. Yuk, sekarang kita akan cek soalnya. Mungkin akan pemanasan dulu sih, Kak Cek mau yang ambil yang gampang dulu saja deh. Kak Cek mau ambilkan soal-soal yang gampang dulu buat pemanasan. Nah, kita mulai dari soal yang ini saja dulu. Oke. Sebentar. Oke, misalkan ini soal nomor 3. Soal nomor 3 seperti ini, kira-kira cara ngerjakannya gimana Kak Cek? Kalau ngerjakan soal nomor 3. Jadi ini kumpulan beberapa unas, kalau tahun yang lalu ada, 2 tahun yang lalu ada unasnya, kalau yang tahun kemarin kakak kalian nggak ada unas. Dan soal unas itu sebenarnya gampang-gampang banget, malah enak. Jadi, tapi unas kok malah ditiadakan ya, nyaman sekali. Yuk, contoh yang gampang dulu deh, pemanasan soal nomor 3. Kalau ada soal seperti ini, soal nomor 3. 64 pangkat 2 per 3. Cara ngerjakannya gimana Kak Cek? Gampang banget. 64 itu dirubah jadi berapa pangkat berapa dulu. Kalau ada soal seperti ini ya. Ini dirubah dari jadinya berapa pangkat berapa dulu. Oh, saya
Saya rubah jadi, ada yang ngomong 8 pangkat 2, ada yang ngomong 4 pangkat 3, boleh. Kenapa saya rubah yang 4 pangkat 3, bukan 8 pangkat 2? Karena di sini ada pangkat lagi 2/3. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti ngerjakannya kan dikalikan tadi. Nah, kalau perkalian, 3 dikali 2/3, kan ini tinggal dicoret. Tinggal 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 jadinya ya 16. Sudah selesai. Nah, gitu tuh soal UNAS sih. Ini sebenarnya rugi banget kalau UNAS itu ditiadakan. Banyak orang tua yang nggak tahu, justru soal UNAS malah enak ini. Jadi malah kasihan nanti kalau zaman kalian masih ada zonasi atau mungkin nilai rapot yang dipakai. Waduh, nilai rapot itu banyak bohongnya istilahnya. Oke, yang nomor 4. Nomor 4, kalau ada soal kayak gini Kak, akar. Bentuk akar seperti ini gimana cara kerjakannya? Kalau ada perkalian, itu bisa langsung dikalikan 7 dikali 14 boleh. Nanti 7 akar 7 kali 14 itu 98. Setelah itu kan akarnya besar nih. Kalau akarnya besar, ya kita pecah dulu. Berapa kali berapa yang hasilnya 98. Usahakan perkaliannya salah satunya bisa diakarkan. Jadi 49 dikalikan 2. Nah, masih akar ya di situ ya. Akarnya 49 berapa? 7 Kak. Berarti langsung 7 kali 7 49. Akarnya 2 bisa enggak? Enggak bisa Kak. Berarti kalau gitu tetap akar 2. Jadi jawabannya adalah 49 akar 2. Oke. Masih gampang ya? Masih gampang. Oke. Yang mau screenshot boleh. Jangan dicatat, kalau nyatet nanti kelamaan. Ya. Oke, saya hapus. Kita akan lanjut soal selanjutnya. Masih di soal UNAS. Nomor 5. Nah, tadi kan nomor 4 sudah saya kasih tahu nih. Dan modelnya soal nomor 5 sama. Silakan kalian coba dulu dan kalian jawab di chat. Nah, chatnya ini yang chat di Zoom ya. Nah, Anda sudah chat dengan tes di situ. Nah, cek sudah masukkan di situ. Silakan kalian coba untuk soal nomor 5. Kalian coba dulu. Karena tadi soalnya sama persis dengan soal nomor 4. Jadi kita langsung bahas soal-soal biar nanti di sekolahnya tidak ada kesulitan. Sudah ada yang ketemu? Sudah ada yang ketemu? Kalau ketemu langsung di chat aja. Jawabannya A, B, atau C? Aku C, Kak. Ada yang C, oke. Yang lainnya gimana? Ini masih soal yang gampang loh. Nanti ada soal, masih ada banyak lagi soal yang susah-susah. Jadi ini masih gampang, masih pemanasan dulu. Yang lainnya gimana? Sudah ada yang ketemu? Oke, ada yang sudah cek, jawabannya ya juga C. Oke, Delia Nora. Oke, yuk. Kita nggak usah nungguin semuanya, jadi sudah ada beberapa jawaban dari temennya. Oke, ada yang jawab lagi juga C. Oke. Sip. Yuk, kita coba bahas sekarang. Sekali lagi ini bisa langsung dikalikan, jadinya akar 24, ini 2. 24 itu dipecah jadi berapa kali berapa? Ingat pesannya Kak Jack, salah satu bilangan harus bisa diakar. Salah satunya, yaitu
4. Kalikan 6. Karena akarnya 4 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Akar 6 ya Kak? Ya tetap ditulis akar 6. Jadi jawabannya yang Bravo, bukan yang C. Oke, nggak apa-apa. Jadi masih salah Kak? Nggak apa-apa. Oke, masih pemanasan. Malah enak kalau salahnya di sini, bukan di tugas. Oke, yuk. Kita lanjutin lagi soal yang nomor, bentar, ini saya hapus dulu. Kalau mau screenshot boleh. Nih. Soal nomor 6. Bisa. Soal nomor 6 gimana Kak cara ngerjakannya? Ini saya harus kasih tahu dulu caranya ya. Nanti baru soal yang nanti ada yang sama mirip kayak gini kalian coba. Jadi ini harus saya bantu dulu. Kalau ada soal seperti ini, pangkatnya negatif, terus ini penjumlahan, otomatis sekali lagi ini harus kita buat jadi 1/. Ya, jadi 1/3 pangkat 3. Ditambah 9 pangkat min 2 itu nulisnya 1/9 pangkat 2. Oke? 1/3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa ya? Oh, 3 kali 3 kali 3 Kak. Oke, jawabannya 27. Ditambah 1/9 pangkat 2 berapa? 81. Sekarang kita jumlahkan ya, penyebutnya belum sama toh? Oh, supaya sama Kak, ini saya kalikan 3. Karena 27 kali 3 itu 81 Kak. Oke, betul. Berarti yang atas juga harus dikalikan 3. Jadi yang bawah kan tadi kali 3 nih. Yang atas juga ikut. Kalau enggak nanti iri dong mereka dia yang di atas. Yuk, yang bawah sudah sama 81 ya. Yang atas tinggal 3 kali 1 itu ya 3. 3 tambah 1 jadi 4. Jadi jawabannya 4/81. Jadi ini masih soalnya masih Kak Cek bantu dulu ya. Nanti insya Allah ada soal yang sama. Insya Allah ada soal yang sama. Oke, yang mau screenshot boleh. Setelah itu nanti saya hapus. Oke, lanjut. Nomor 5 saya tahan dulu karena bermain dengan materi merasionalkan penyebut. Di sini di sekolahnya sudah ada yang diajarin merasionalkan penyebut belum? Belum, udah Kak. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nanti merasionalkan penyebut baru Kak Cek ajarin nanti ya, sebentar aja. Nanti saya ajarin. Jadi saya ajarin di luarnya sini. Gimana ngerjakan merasionalkan penyebut? Ini nanti yang mau screenshot boleh. Jadi, cara merasionalkan penyebut mudah-mudahan kebaca ya tulisannya Kak Cek ya, karena ya luar biasa ya, kayak sandi rumput jadi jelek banget. Merasionalkan penyebut, saya kasih contoh pelan-pelan dulu, yang gampang dulu. Saya punya 3 dibagi akar 2. Jadi kapan sih kita merasionalkan penyebut? Itu pada saat bagian bawahnya atau penyebutnya itu dalam bentuk akar. Jadi kalau masih dalam bentuk akar itu harus dirasionalkan. Gimana cara merasionalkannya Kak? Harus dikalikan dengan penyebutnya sendiri. Akar 2 per akar 2. Setelah itu ngerjakannya tinggal, nah ini 3 kalau dikali akar 2 gimana Kak? Ya ditulis aja 3 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2 kan jadinya akar 4 tuh. Nah akar 4 itu kan sama dengan 2. Jadi besok kalau ada soal akar 2 kali akar 2 ya langsung aja 2. Akar 7 kali akar 7 ya langsung 7 aja. Nggak usah ditulis akar 49. Oke? Ini yang gampang dulu. Lagi. Sekarang misalkan saya punya begini. Jangan 3 lagi deh. 6 per. Misalkan saya punya ini 5 akar 2. Nah, ada tulisan seperti ini, ada sebagian guru yang ngajarin, oh dikalikan dengan 5 akar 2 dan 5 akar 2. Ada juga yang ini nggak usah. 5 ini nggak usah. Kenapa Kak nggak pakai yang 5? Karena nanti pada intinya yang terakhir 5-nya juga akan kecoret. Ya, jadi mending nggak usah saja. Jadi akhirnya nanti ya tinggal 5 kalikan akar 2. 6 kalikan akar 2. Jadinya 6 akar 2.
5-nya tetap ditulis, ini 5 sendirian. Terus akar 2 dikali akar 2 jadinya ya 2. Nah, jangan langsung dikalikan dulu, dicoret dulu, ini 3. Ini nanti tinggal 3 akar 2 per 5. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang lagi. Kalau seandainya, Kak, kalau misalkan yang di atas ada akarnya, katakanlah nih di sini ada akar apa itu 18 per misalkan 3 akar. Misalkan di sini nanti saya pakai 12. Gimana, Kak? Kalau seandainya ini bisa disederhanakan, ya sederhanakan dulu. Maksudnya sederhanakan gimana, Kak? Ini 18 sama 12. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 6. Oke, di sini jadi akar 3, yang di sini jadi akar 2. Oh, bentuknya nanti jadi akar 3 per 3 akar 2. Kalau sudah, kalau kayak tadi nomor 2, dikalikan akar 2 per akar 2. Akhirnya nanti jadinya, yang atas itu kan akar 3 dikali akar 2 nih. Jadi langsung digabung akar 6. Jadi ini nggak boleh akar 3 dengan 3 dicoret, ini nggak boleh. Jadi ini harus dikalikan. Tuh, gitu. Terus 3-nya tetap, ini akar 2 kali akar 2 kan jadi 2. Oh, 3 kali 2 jadinya 6. Nulisnya boleh akar 6 per 6 boleh. Boleh juga nanti kalau dibilang ganda, nulisnya 1/6 akar 6. Itu sama saja. Ya. Jadi tulisan akar 6 per 6 itu sama juga dengan 1/6 akar 6. Itu sama saja. Oke. Nah, lagi. Kak, nggak cuma gini saja. Betul. Ada lagi. Jadi, ada lagi yang model yang lain. Misalkan yang 4 nih. Saya punya misalkan 6 dibagi akar 5 dikurangi akar 2. Lah, kayak gini. Sudah bermain dengan yang bagian bawah ini ada 2 suku. Kalau nanti ada soal seperti ini, berarti kita harus mengalihkan dengan siapa? Kalikan dengan dirinya sendiri, cuma ini kalau pengurangan, ini kita rubah jadi penjumlahan. Seperti itu. Nah. Terus, Kak, yang atas gimana? Kalau yang atas, kalau biasanya siswa itu nafsu banget, mesti dikalikan 1 per 1. Pesannya Kak Cek, jangan dulu. Jangan nafsu. Siapa tahu nanti bisa dicoret dengan yang bagian bawah, yang 6-nya nanti. Jadi tulisannya ya 6, akar 5 plus akar 2-nya tetap. Per bawahnya gimana? Nah, bagian bawahnya saya ingatkan lagi dengan aljabar. Kira-kira ada yang ingat nggak ya kalau ada soal A min B dikali A plus B itu jadi apa? Ada yang masih ingat nggak ya dulu di aljabar? Adakah apa? A kuadrat min B kuadrat. Oke, benar. A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau ada soal A min B kali A plus B itu bisa langsung ditulis A kuadrat min B kuadrat. Berarti Kak, ini akar 5. Ini juga akar 5. Saya anggap A boleh? Boleh. Ini akar 2, ini juga akar 2. Loh, saya anggap B-nya. Berarti nanti cara ngerjakannya kan tinggal akar 2 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat ya. Oke, jadi gampangnya langsung gini. Akar 5 dikuadratkan itu langsung 5. Kayak gitu. Jadi akar 5 dikuadratkan, ini akarnya hilang. Jadi langsung 5 saja. Dikurangi B kuadrat, berarti akar 2 kuadrat ya 2. Lah 5 kurangi 2 kan 3. 6 bagi 3 itu 2. Berarti hasilnya nanti kan jadi 2 dalam kurung akar 5 plus akar 2. Boleh seperti itu. Boleh dikalikan 1 per 1. 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Boleh begitu. Oke. Kak, misalkan aku berhenti di sini saja. 2 dalam kurung akar 5 ditambah akar 2 saja boleh nggak? Boleh saja kalau soalnya isian nggak masalah. Kalau soalnya pilihan ganda berarti dilihat di pilihan gandanya yang ada yang mana ya. Oke, sip. Kak, guruku tadi nggak kayak gini, Kak, ada yang soalnya ada yang aneh lagi, Kak. Misalkan 12 per di sini nulisnya 2 akar 3 dikurangi sebentar mikir dulu. Akar
6 misalnya. Jangan akar 6. Misalkan dikurangi 3 gitu. Nah, kalau tadi kan bagian bawahnya sama-sama ada akarnya, Kak. Maka ngalikannya begini. Nah, kalau seperti ini gimana? Kan satunya ini nggak ada akarnya. Nah, terus lagi ada siswa yang salah. Ada yang dia nyoret, oh 12 bagi 2, 6. 6 bagi 3, 2. Lah, ini salah ya. Nggak boleh cara kayak gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Jadi kalau pengurangan kayak gini atau penjumlahan, ini nggak boleh dicoret satu saja. Gini nggak boleh. Oke? Berarti cara ngerjakannya ya 2 akar 3 ditambah 3. Yang di sini 2 akar 3 ditambah 3. Coba kalian perhatikan ini tetap, ini kan 2 akar 3 nih. Di sini Kak Cek juga nulisnya tetap 2 akar 3. Bukan akar 3 saja ya. Beda dengan yang ini tadi. Kalau yang nomor 2 tadi, itu kita bisa menulis akar 2 saja, akar 2 per akar. Oke, kita lanjut hasilnya. Yang atas gimana Kak? Sabar, ditulis dulu. 2 akar 3 plus 3. Yang bawah, lah ini gimana Kak cara ngerjakannya? Kalau yang itu, yang bawahnya. Ingat ini dianggap A, ini dianggap B ya. Berarti nanti nulisnya gimana? Cara ngomongnya gini. A kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4. Akar 3 kuadrat jadinya 3. Jadi kayak gitu. Dikurangi. 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, siapa yang masih bingung nih? Gampang banget tuh ya. Kalau rasionalkan menyebut. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kurangi 9 jadi 3. Ini 12 bagi 3 bisa tidak? Bisa 4 Kak. Oke, berarti hasilnya akhirnya di 4 dalam kurung 2 akar 3 ditambah 3. Boleh berhenti di sini, boleh juga dikalikan 1/1. Oke. Kalau dikalikan 1/1 gimana Kak? 4 kali 2 jadi 8, akar 3-nya tetap. 4 kali 3 jadi 12. Boleh seperti itu. Nah, silakan di screenshot dulu. Nah, ini tadi merasionalkan ya, variasi-variasinya ya, bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan kembali ke soal yang tadi. Yang tadi katanya ada yang belum diajari di sekolahnya. Nah, ini merasionalkan menyebut kalian sudah dapat di sini, alhamdulillah lumayan nih. Ntar kalau misalkan dikasih gurunya soal merasionalkan menyebut, kalian tinggal lihat aja nih catatannya ini. Oke, jadi sekali lagi tidak usah ditulis, dicatat, tapi di screenshot aja dulu. Nanti baru disalin lagi ya. Karena kalau menunggu menulis nanti kelama banget. Oke, saya hapus dulu. Sekarang kita ganti ke soal tadi. Nah, nomor 7. Kira-kira siapa yang bisa? Nomor 7. Silakan dicoba. Oke, sudah ada yang menjawab. Oh, bagus. Langsung banyak tuh yang menjawab, yang chat.
B, 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 B. Oke. Sip, masih gampang banget ya. UNAS ini, Dek. Jadi rugi banget ini kalau UNAS ditiadakan. Dulu siapa yang protes UNAS dihilangkan? Jadi sebenarnya sudah bagus UNAS itu tetap ada. Karena juga nggak menentukan lulus kok. Jadi nilainya berapapun, walaupun jelek, tetap lulus. Ya. Cuman sayangnya UNAS ditiadakan. Teman banget. Yuk, nomor 8. Nah, nomor 8 itu, Kak, tulisan dibagi ini kalau seandainya saya ganti jadi akar 48 dibagi akar 6 boleh? Boleh, silakan dicoba. Hasilnya berapa? Tadi yang nomor 7 jawabannya sudah benar semuanya ya. Jadi jawabannya sudah B, itu sudah benar. Makanya Kak Cek nggak mau bahas deh, karena gampang banget. Nomor 8, silakan dicoba. Ketemu jawabannya berapa? Oke, sudah ada jawabannya belum? Wah, sudah langsung jawabannya semuanya. A. Oke, sip. Jadi langsung di sini bisa dicoret 48 dibagi 6 jadi akar 8, akar 8. 8 dipecah jadi 4 kali 2. Akarnya 4 jadi 2. Akar 2-nya tetap. Sip. Oke, gampang banget. Nah, gampang sekali deh. Yuk, lanjut soal nomor 9. Soalnya kalian catat dulu. Coba kalian catat dulu. Oke. Nah, kira-kira sudah ada yang ketemu jawabannya belum? Wow, sudah ada. Wih, sip, semangat-semangat nih semuanya. 9C. Oke, ada yang sudah jawab. C, yang lainnya. Oke, C juga. Sip. Oke. Jadi enggak apa-apa. Jadi, Kak, aku masih belum bisa. Enggak apa-apa. Enggak harus dikerjakan kok. Jadi enggak wajib sifatnya. Oke, tetap kita akan bahas. Ya, tetap akan kita bahas kalau yang ini. Kalau soal seperti ini, otomatis akar 50-nya saya pecah. Jadi 3 akar 50, tak tulis dulu ya. Oke, berarti kan cara saya ngerjakan di sini, akar 50 dipecah jadi 25 kalikan 2. Akarnya 25 itu 5. 5 kali 3 jadinya 15. Akar 2-nya tetap. Nah, kayak gitu.
18 dipecah jadi 9 kali 2, jangan 6 kali 3. Kalau 6 kali 3 nggak bisa diakarin tuh. Jadi akarnya 9 itu 3. 3 kali 2 jadi 6. Jadi min 6 akar 2. Akar 98 itu dipecah jadi 49 kalikan 2. Akarnya 49 jadi 7. Oh, berarti 7 akar 2. Nah, sekarang masih ada yang jawab juga. Oke, ikut nggak apa-apa. Yuk, 15 dikurangi 6 itu ketemunya 9. 9 ditambah 7 jadi 16 akar 2. Kalau penjumlahan pengurangan bentuk akar, syaratnya ini harus sama ya yang di dalam akar ya. Kalau sudah sama bisa dikerjakan bagian depannya saja. Oke, jadi hasilnya adalah 16 akar 2 delta. Kok delta? Mana? Ya, C. Jadi sudah benar semuanya tadi jawabannya C. Sip. Oke, yang mau screenshot boleh di screenshot dulu. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Masih pemanasan ya. Kita yang pemanasan masih gampang-gampang dulu. Dan pemanasannya itu soalnya soal UNAS. Jadi soal UNAS itu gampang. Lah, yang ini nomor 10.